Oke, selamat malam. Sini saya akan membuat tutorial cara membuat aplikasi penjualan menggunakan DOSBox. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bernardo Matesno, dan langsung saja kita ke proses kerjanya atau script. Sini saya juga akan menjelaskan fungsi dari setiap script yang dibuat. Oke. Jadi kita membuka. Yang pertama ada start di sini. Di sini kita ketik start di sini. Fungsi dari start yaitu merupakan label. Jadi setiap kali kita membuat program aplikasi di sini kita menggunakan start. Kemudian JMP mulai. JMP mulai adalah lompat ke baris perintah dengan label mulai. Kita langsung ketik di sini ada nama ya. Nama, name, dan di sini ada lanjut debit 13,10. Sini dia perintah tekan Y. Ini merupakan deklarasi variabel yang berisi string. Jadi langsung ke tampung nama. Tampung nama di sini adalah deklarasi variabel untuk menampung input string dari keyboard monitor atau laptop. Kemudian kita langsung ke daftar. Daftar ini merupakan variabel yang di dalamnya berisi tabel daftar harga kursi. Di sini saya membuat daftar harga kursi dan merek kursi. Dan di sini saya membuat ada 6 jenis kursi, di mana nanti kita akan meminta atau memproses dia menggunakan DOSBox. Oke, di sini saya membuat tabel kursi. Kemudian kita lanjut ke mulai. Nah, sini mulainya. Nah, di sini scriptnya sudah saya buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap kalimat yang saya ketik di sini. Langsung ke mulai. Mulai itu adalah label dan kemudian move A09H. Itu adalah nilai service yang digunakan untuk menampilkan string. Kemudian lea dex nama. Namanya coding untuk memanggil kalimat pada variabel nama. Kemudian ada int21h. Itu fungsinya untuk menampilkan desainnya ke layar. Kemudian ada move
AH, 0 AH. Di sini merupakan nilai servis untuk menerima input string dari keyboard. Kemudian ada tampung nama. Ini fungsinya untuk menampung inputan yang kita buat. Kemudian ada int21h, yaitu untuk menampilkannya ke layar monitor atau laptop. Kemudian pushDiksi untuk menempatkan inputan pada start atau stroke. Kemudian ada moveh. Kemudian loncat langsung ke offset daftar. Ya. Offset daftar di sini adalah coding yang juga untuk memanggil kalimat yang kita buat. Kemudian ada ke di sini ada input 201h. Oke, di sini nilai ini merupakan nilai servis untuk menerima inputan 2 byte dari keyboard. Kemudian cmp al, y, yaitu compare, membandingkan inputan karakter dari keyboard dengan huruf Y. Kemudian ada jump of eagle. Oke. Di sini jump process atau jump process. Ini adalah lompatan jika input yang diberikan sama dengan huruf Y. Sini. Kemudian ada error message. Error message ini adalah input yang diberikan bukan huruf Y, maka programnya akan melakukan jump pada baris perintah dengan variabel error. Garis bawah MSG. Ya, ini error MSG-nya. Ya. Dan prosesnya ini. Ini adalah proses. Error MSG ini bisa dibilang itu artinya setiap ada inputan yang tidak sesuai, maka programnya akan melakukan lompatan ke baris perintah. Kemudian ada proses. Proses ini move. Dia move base to A. Ini adalah bagian coding untuk memasukkan kode atau nomor kursi sesuai yang tertera pada daftar tabel yang saya buat tadi. Kodenya terdiri dari 2 digit. Digit pertama dimasukkan pada register BH, kemudian digit kedua dimasukkan pada register B1. Nah, kemudian kita masuk ke hasil. Hasil ini adalah alternatif atau kemungkinan output yang kemungkinan akan ditampilkan. Jadi
Sekarang kita masuk ke bagian teks. Oke, teks. Jadi teksnya ini variabel teks 1 sampai pada teks 6 di sini. Di sini karena pada tabelnya berisi hanya 6 merek kursi. Jadi di sini saya buat teksnya 1 sampai 6. Yaitu variabel teks 1 sampai 6 berisi hasil akhir yang akan ditampilkan pada layar. Kemudian db di sini saya ketik db di sini. db merupakan device byte yang dapat menampung inputan terbesar 1 byte atau 8 byte. Kemudian 13 byte di sini. 13,10. 13 di sini ada angka 13,10 merupakan perintah atau kode untuk berpindah baris. Kemudian di sini ada atau dolar. Simbol dolar di sini ini berguna sebagai batas. Oke, sekarang kita akan membuka DOSBox. Untuk kita akan membuka DOSBox dan menampilkan hasilnya. Ini kita tekan DOSBox. Di sini kita ketik mount spasi C ini titik 2. Jika filenya tersimpan di assembly maka teman-teman bisa mengetik assembly. Jadi di sini saya menyimpannya di bin, jadi di sini saya ketik bin. Oke. Kemudian enter. Kemudian di sini kita ketik C titik 2. Terus di sini kita ketik DA spasi nama file yang kita simpan. Di sini saya menyimpan filenya dengan nama kursi. ISM. Oke. Sini ketik misalnya dan di sini saya karena kesalahan tadi, jadi di sini kita membuat ulang ya. Kita membuka DOSBox. Kemudian kita tekan mount spasi C. Kemudian titik 2 garis miring. Dan kita memasukkan, kita mengetik bin.
Jika teman-teman menyimpannya di folder assembly, maka ini teman-teman ketik assembly. Jadi di sini saya menyimpannya di folder bin. Jadi saya mengetiknya bin, kemudian saya enter. Kemudian di sini teman-teman ketik. Oke, sini ketik TASM, kemudian spasi, daftar kursi. Di sini kita masukkan folder yang saya simpan tadi. Folder sini saya menyimpannya dengan nama kursi. Kita ketik, terus ini kita ketik ASM, nama enter. Kemudian di sini kita ketik kursi. Kemudian saya masukkan nama saya. Kemudian masukkan NIM. Kemudian di sini teman-teman tekan Y untuk melanjutkannya. Sini. Kemudian kita masukkan nomor untuk melihat kursi dengan harganya. Jadi saya memasukkan nomor 04 ya. Kemudian muncul harganya, harga kursi, nama dan mereknya. Sini ada kursi serat rotan, merek Atoman, total harga yang harus Anda bayar 250.000. Ini nomor 4-nya ada. Oke, sekian dari saya untuk tutorialnya. Terima kasih.